adalah El Sebaut, yang tidak satu makhluk pun kami percaya layak mencipta. Tatkala Engkau ya Tuhan kami mencipta, Engkau menyediakan segala yang diperlu, dan Engkau mengetahui apa yang kami perlu sebagai ciptaan-Mu. Satu hal pada tempat ini, di penjara ini, bukan makanan dan minuman yang kami perlu saat ini, namun Roh-Mu bekerja saat ini Tuhan. Tatkala kami mau mendengar, membaca daftar-Mu yang hidup itu, sehingga layakkanlah kami merenungkan saat ini juga. Bahkan kiranya Tuhan karuniakan menjadi rema dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, tatkala Ia sudah menjadi rema, Dia akan berbuat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kami mampu merenungkan itu siang dan malam, dan pada saat apapun kami. Karena itu kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kami perbuat berhasil. Terima kasih Tuhan kalau kami diingatkan perkataan Raja Daud tentang arti merenungkan firman Tuhan. Saat ini Bapa, kelanjutan khotbah daripada hamba-Mu dari hari yang lalu. Kami mau merenungkan 10 lagu yang sudah kami nyanyikan. 4 lagu sudah kami renungkan Tuhan, yaitu lagu Ku Masuk ke Gerbangnya, Ku Mendaki ke Bukit Sion, Sayang Sayang Disayang, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dan sekarang ini Tuhan, kami mau merenungkan lagu yang kelima dan keenam, yaitu Di Seluruh Dunia Roh Yesus Bekerja. Dan yang keenam, Kasih-Nya Seperti Sungai. Dan yang ketujuh, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan yang kedelapan dan kesembilan, jika Tuhan mengizinkan hamba-Mu juga membawa ini dalam perenungan kepada hamba-hamba Tuhan di sini, yaitu ku menang bersama Yesus Tuhan, dan kalau bunyi sangkakala aku ada. Dan yang terakhir, yang ke-10, hari ini harinya Tuhan. Saatnya Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak apa-apanya ini. Layakkanlah memberikan firman yang hidup kepada kami semua tanpa terkecuali. Urapi kami Tuhan semuanya tanpa terkecuali, dan tempat ini, sehingga tidak ada roh-roh pengganggu, tidak roh-roh yang benci dan yang iri kepada roh Tuhan yang menghidupkan itu. Kami percaya roh Tuhan lebih kuat daripadanya. Dalam nama Yesus HaMashiach Jesus Christ kami berdoa. Haleluya, amin. Seperti saya janjikan, saya akan melanjutkan apa yang kita renungkan, 10 lagu tempo hari yang kita nyanyikan secara medley. Dan sekarang saya masuk di dalam lagu yang kelima, yaitu Di Seluruh Dunia Roh Yesus Bekerja. Amin. Saya sering memakai istilah Ibrani. Orang Israel sampai sekarang ini memakai istilah El Sama. El Sama itu adalah Tuhan Maha hadir di semua tempat. Di hatimu, di hatiku, di hati orang yang di luar Indonesia ini, yang tidak bersama-sama dengan kita, di gunung dan lembah, dan di lautan, dimanapun, roh Tuhan ada di mana-mana. Jadi itulah makanya Tuhan itu disebut El-Kai. El-Kai artinya Dia hidup. Dia bukan patung, Dia bukan mati, tetapi Dia mendengar, melihat, dan malah lebih mengetahui. Sebelum kita berdoa, sebelum kita berkata-kata, Dia sudah mengetahui. Lagu kemarin, Dia dengar Dia panggil nama saya. Sebelum kita menjawab panggilannya, Dia pun sudah mendengar jawaban kita. Itu luar biasa. Sebelum kita mendengar perkataannya, Dia sudah tahu bahwa kita sudah mendengar perkataannya. Itu luar biasanya Tuhan kita El-Kai, Tuhan yang hidup itu. Bukan Tuhan yang mati. Karena itu sekali lagi sering dalam khotbah saya, berkata-katalah kepada Dia bukan dengan settingan. Ya saudaraku? Amin. Berkata-katalah kepada Dia bukan dengan agenda,
Berkata-katalah kepada dia bukan dengan tulisan yang saudara baca-baca dan sebagainya, karena dia hidup. Dan sering saya katakan gereja tidak bertumbuh kalau dengan agenda saja. Ya, nyanyinya sudah di situ, khotbahnya sudah di situ, ya, bahkan doa berkatnya pun tinggal membaca saja. Itu yang saya maksud. Janganlah saudara menjumpai dia dengan settingan, tetapi jumpailah dia dengan roh yang hidup. Kita sedang merenungkan tentang roh Yesus, Jesus Christ bekerja. Ya, bekerja, mendengar dan berbicara. Nah, nanti kita baca dalam Matius, ya, dalam Mazmur 51 ayat 13. Tolong dibaca dulu. Sekali lagi. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu daripadaku. Terus 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Bayangkan muka bumi bukan arti bumi dalam wujudnya, tapi yang seperti saya katakan dia El Sebaot, ya Pak Pendeta ya. El Sebaot, dia pencipta langit dan bumi. Kalau dikatakan diperbaharui bumi, maka semua makhluk yang diciptakan di bumi diperbaharui, termasuk saudara dan saya, termasuk statusmu dalam penjara, termasuk statusmu dalam tahanan, ya, diperbaharui. Sekalipun tubuhmu dalam penjara, dalam tahanan, dalam kungkunan, tapi rohmu bebas. Mana saudara pilih? Pernah juga khotbah saya mengatakan, Anda bebas, tapi rohmu tak bebas berkomunikasi dengan dia. Mana yang saudara pilih? Sedangkan saudara sekarang yang kedua, saudara di penjara, tapi rohmu bebas berkomunikasi dengan dia, melihat dia, karena saudara sudah disucikan. Tanpa penyucian, saudara dan saya tidak bisa melihat wajah Tuhan, tidak bisa melihat hal kerajaan sorga yang berlangsung kepada kita. Itu makanya Jesus Christ sebelum naik ke sorga dikatakan, ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat wajah Tuhan. Matius 5. Ya, kalau saya tidak salah ayat 8 itu. Ya, kata berbahagia yang ke-6. Ya, kita harus dalam kesucian bisa melihat Tuhan bekerja kepada kita. Persiapkan dulu 139. Kemana aku pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat berlari dari hadapanmu? Kemana aku juga berlari dari hadapanmu Tuhan? Jika aku mendaki ke langit. Jika aku mendaki ke langit. Kau di sana. Kau di sana. Terus, jika aku menaruh tempat tidurku. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Di dunia orang mati. Di situ pun engkau. Engkau juga berada di situ Tuhan, sehingga aku tidak bisa menyembunyikan diriku. Luar biasa ini. Jangan saudara lupa ayat ini. Minta jadi rema. Ya, minta jadi rema. Sampai saudara mati ingat ayat ini. Ya, saudara ingat Adam dan Hawa tatkala jatuh ke dalam dosa, dicobanya di semak-semak bersembunyi. Bayangkan, di semak-semak, dikiranya Tuhan tidak melihat dia. Bahkan kalau kita baca dalam Mazmur 139 ayat 7, di liang kubur pun dia tahu kita ada di situ. Jadi hati-hati saudaraku, tidak akan bisa kita lari dari penghukuman. Tujuannya ke situ. Kalau kita memang tidak akan dihukum, tidak usah kita berlari. Takut karena salah, berani karena benar. Jadi orang-orang takut itu orang-orang yang sudah tahu atau bakal dihukumnya. Jadi sekali lagi saya ulangi, nubuatan daripada Raja Daud ini luar biasa. Sampai sekarang dunia ini mencoba berlari dan sembunyi biar Tuhan tidak melihatnya. Mata Tuhan sangat jeli. Lubang cacing, jangankan lubang cacing yang dalam tanah,
telur cacing yang ada di dalam perut kita ini, dia tahu berapa butir cacing dan sebagainya. Jadi tidak ada yang tidak bisa dilihat Tuhan. Ya, sekali lagi, tidak ada yang tidak bisa. Termasuklah itu dosa dan pelanggaran kita. Tadi hambanya sudah mengingatkan bahwa jika kita mengaku dosa kita, dia tetap setia, ya, sehingga dia mengampuni segala kesalahan dosa kita. Tapi kita harus mengaku. Amin. Inilah dosa yang tidak diampuni kalau kita tidak mengaku, maka dia tidak mengampuni. Ya, banyak pertanyaan selalu saya lontarkan dalam khotbah saya. Coba sebutkan dosa yang tidak terampuni. Hanya mereka bisa menjawab hujat kepada Roh Kudus, hujat kepada Tuhan itu sendiri. Kalau hujat kepada dia sebagai manusia, diampuni karena dia manusia dan Tuhan Elohim. Tetapi sebagai Elohim dia tidak akan terampuni. Tetapi dosa yang kedua, orang tidak memahami itu, yaitu jika kita tidak mengaku, maka dia tidak mengampuni. Ini luar biasa saya dapatkan dalam pengajaran saya tatkala saya belum ditabalkan menjadi pendeta misionaris. Ini bolak-balik. Di gereja saya tidak pernah saya dengar ini. Tidak pernah. Ya, jadi berbangga saudara, dosa yang tidak terampuni adalah semua dosa yang tidak diakui dan minta pengampunan. Tepuk tangan dulu buat dia, tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Jadi akui dan minta pengampunan. Jangan lupa minta pengampunan, jangan hanya mengaku. Ya. Jangan hanya mengaku. Karena itu saudara, firman Tuhan mengatakan, jangan sampai matahari terbenam. Ampunilah dosa-dosa orang yang berdosa kepadamu dan akuilah dosa yang kau perbuat. Ya, jangan sampai terbenam. Maka daripada itu seringlah saudara berdoa sampai sekarang. Tolonglah Tuhan, jika ada masih dosa yang belum saya akui padamu. Ini sampai sekarang, dan saya pun sering berdoa itu. Tolong Tuhan, yang saya lupa, tolong ingatkan dalam mimpi saya. Tolong ingatkan dalam suara Roh-Mu di mana dosa yang tidak saya akui dan minta pengampunan. Karena aku percaya kalau aku tidak mengaku dosaku itu dan tidak minta pengampunan kepadamu, maka dosaku itu akan kubawa ke dalam kubur. Itu makanya berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, agar mereka dapat beristirahat dalam lelahnya. Dan segala perbuatannya menyertai dosa-dosa kita, menyertai kita dalam kematian. Jadi saudaraku, sebelum kita mati, selalulah kita minta diingatkan, dosa mana Tuhan yang belum saya akui kepadamu, dan dosa mana Tuhan yang belum saya minta pengampunan daripadamu. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituai. Luar biasa Tuhan menegur kita lewat khotbah ini. Saya lebih berbahagia kalau lidah saya dipakai untuk menyalurkan berkat itu. Satu hal saya katakan dalam kita berdoa. Pertama Korintus, coba buka. Dengan bahasa Jika pertama Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, Jika aku berdoa dalam bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa. Di Bible bahasa Batak itu saya lihat hanya tondi. Tidak, hanya tondi. Dalam ini, dalam King James, ya, the New Testament, dan ini, dan bahasa Bible kita ini, jiwa dan batin. Itu memang beda jiwa dan batin. Jiwa inilah yang menghasilkan rasio. Dan batin ini melahirkan perasaan, emotion. Itu harus kita tahu. Ya, jangan hanya tondi. Tondi masih bingung, kita semua tondi. Maka itu saya sering mengingatkan membaca Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi jiwa dan batin itu berbeda, dan kita harus serahkan itu kepada Dia. Dan roh inilah yang mengajari kita untuk berbicara kepada Dia sendiri. Tanpa Dia melayakkan, tanpa Dia mengajari, bahkan saya berkhotbah ini, saya tidak akan bisa berkata-kata tentang Dia. Hanya Dialah yang melayakkan saya dan memampukan bibir saya ini mengatakan tentang firman-firman-Nya yang hidup. Kita percaya apa yang dikatakan tadi Elsama, itu rohnya di mana-mana ada. Di saudara, di pendengaranmu, di bibir saya waktu itu mengatakan, namun mata kita tidak bisa melihatnya. Kalau saudara percaya, saudara diberkati. Satu hal saya mau katakan, satu bagian ini dalam Yohanes 6 ayat 63 dan juga Yeskiel 11 ayat 19. Ini satu bagian, tolong dibaca. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Daging sama sekali tidak berguna. Kita ulang sama-sama, kita mengatakan yuk 3, ya. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Daging kita tidak bawa ke surga, saudaraku. Akan tinggal di sini. Makanya jangan kau hiasi dagingmu dengan tato. Jangan kau hiasi dengan rambut-rambut palsu dan hidung yang palsu, pipi yang palsu dan sebagainya. Dan yang paling menjijikkan di mata Tuhan lagi, alat kelaminnya pun dirobah-robah dan sebagainya. Ini kejijikan bagi Tuhan. Saudara harus berdoa kalau ada tato dalam tubuhmu. Salah satu yang tidak diterima nanti di sorga adalah orang yang bertato, karena itu bait Tuhan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil dalam pengampunan. Ini ingat, sekalipun saudara bertato, kalau engkau akui dan minta pengampunan, tidak ada lagi itu. Dia diampuni. Karena dia datang kepada orang berdosa. Dia datang kepada bukan orang yang suci. Semua orang berdosa. Yang bikin tato orang berdosa, dia datang. Dan dia sering mengatakan, kau harus minta ampun atas tato-tato dalam tubuhmu itu. Ini salah satu khotbah yang sulit saya lupakan. Luar biasa lidah saya ini dipakai saat ini untuk kita renungkan. Jadi sekali lagi Yeskiel 11 ayat 19 dan 36-26. Aku akan memberikan Mereka hati yang lain. mereka hati yang lain. Sama-sama kita baca. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru Dan roh yang baru ke batin mereka. Terus, juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka dan juga aku akan menjauhkan dari tubuhnya hati yang keras, hati yang keras, hati yang taat. dan akan kuberikan hati yang lunak dan hati yang taat. Ya, ini luar biasa. Lanjut ke 36. ya, lanjut. Akan kuberikan hati yang baru Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru roh yang baru di dalam hatimu, di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari rohmu dan aku akan menjauhkan dari rohmu hati yang keras, hati yang keras, dan kuberikan kepadamu Dan- hati yang baik. dan kuberikan kepadamu hati yang baru, hati yang taat. Saudaraku, setiap kali saya kesal di perjalanan, ada saja istilah-istilah yang marah. Pada saat itu muncul, terus saya langsung minta maaf. Ini harus kita belajar dari situ. Jangan amarahmu begitu gampang sama orang, apalagi di perjalanan. Bahkan keluar bahasa-bahasa yang tidak baik. Ya, ini sehari-hari dialami manusia. Kalau Tuhan sudah memberikan hati yang baru, itu kata-kata nggak keluar lagi. Percayalah. Tidak mengutuk orang. Sekeras apapun manusia membuat kau kecewa di jalanan, tidak pernah kau kutuki orang yang bersalah kepadamu di jalanan. Percayalah. Tapi kalau muncul itu, Tuhan ampuni saya. Langsung. Jangan pelihara.
Kalau kau pelihara, saudaraku pelihara, ya dosa itu saudara simpan. Tidak layak saudara marah. Malah kita mengampuni orang yang bikin kita jengkel. Ya, tempo hari ada anjing saya menggigit orang, saya nggak lihat. Katanya dia digigit. Ya, digigit dia, saya bawa berobat. Sudah keluar ruang saya 50, puskesmas sudah tutup. Oke lah ke klinik. Terus klinik bilang, ini kalau mau injeksi lusa karena besok libur. Terus datang yang digigit ini, oke lah kita janji 2 hari lagi. Tetapi tidak sampai 2 hari dia datang besoknya, dia minta kami berobat sendirilah. Ya, lu kan tutup hari ini. Ya, ini libur. Besok baru kita janji ke suntik rabies. Tidaklah, kami sendirilah. Saya tahu dia hanya minta uangnya itu. Iya. Ya, dia minta uang. Ya saya kasihlah 100.000. Saya kira jumlah itu udah lebih dari cukup. Tahu nggak saudara-saudaraku, kira-kira 1 bulan kemudian dia menghambat saya di jalan. Padahal saya baru kena sakit itu, asam urat saya naik. Saya dipaksa mau dipukuli Tuhan Yesus. Jaga tubuhku ini yang ada baikmu ini. Sambil saya berjalan kurang lebih 300 meter dengan tertati-tati. Kau pura-pura sakit kok ya, kau pura-pura sakit kok ya, katanya. Terus dihadang saya, itu sebetulnya tetangga saya. Oke lah, nanti saya tidak bawa uang, hanya uang receh aja ini, saya bilang. Berapa itu? Dibuka tangan saya, dipaksa. Ya. Terus saya bilang ini hanya sekitar 24.000. Diambilnya yang 20.000 ini, karena dia bilang 120 lagi kurang. Ya, 120 lagi kurang. Oke lah, kalau 120 bagaimana kalau 100.000? Tidak, pokoknya 120 lagi. Kalau gitu ke ATM lah. Singkat cerita, waktu ke ATM, dia ngikutin saya ke ATM. Ya, dia ikutin saya, terus dia lihat berapa saya ambil uang. Udah selesai saya dari ATM, dia tanya, berapa yang kau ambil, katanya. Ya kenapa harus kau tanya? Kan kau minta 120. Tidak cukup, harus tambah. Coba bayangkan di Indomaret itu banyak orang. Itulah, saya anggap ini kan orang sakit, nggak perlu saya ladeni. Dan tetangga saya kenal gitu. Tidak cukup, katanya. Mana kartunya, katanya. Wah, buat apa kartu, mana bisa kau pakai kartu saya, nggak tahu kau pinnya dan ini. Mana HP-mu? Ini kurang. Ya, padahal dia sudah minta 120. Tapi mau saya katakan kepada saudara, saya tidak munafik. Saya tetap berdoa, Tuhan ampuni dia, Tuhan aku mengasihi. Tuhan ampuni dia. Dia pacarnya itu WTS, bawa bundelan, dia pukul itu di hadapan banyak orang. Bundelannya ini, Tuhan ampuni dia. Kalau secara manusia akan saya lawan dia, tetapi Tuhan merubah hati saya. Itulah salah satu. Terus saya ingat dia datang untuk menderita. Ya, saya harus bersaksi, bahkan dari mulut orang ini yang mengancam-ngancam saya ini. Katanya kau pendeta, kau pengacara, kau kenapa kau diam saja, cobalah. Saya telepon aja Polres, terus datang. Saya pendeta di situ, saya telepon, ya datang itu. Murid saya pun banyak di sana. Apalagi juga Medan Baru, saya tidak mengandalkan itu. Saya telepon LBH FKPPI, datang itu langsung berseragam, tapi saya tidak mengandalkan itu. Amin. Karena saya mengampuni dan mengasihi dia. Dan saya tetap mengatakan, Tuhan terima kasih, ini jalannya Engkau memberkati saya. Coba bayangkan, sakit sekali saya, 300 meter itu mau dipukul-pukul begini. Anak kemarin itu coba. Ya, dia tidak tahu saya siapa sebetulnya, tapi saya merendahkan diri. Dan inilah yang kita renungkan tadi. Tuhan akan mengganti roh yang dulu, roh yang jahat, roh yang keras kepala, roh yang membela diri sendiri, roh ego, sekali lagi saya katakan roh ego, tetapi roh mengampuni, roh mengasihi. Jadi kalau Tuhan sudah merubah itu, saya kira kemanapun, kapanpun kita berada, roh itu sendiri yang memampukan kita. Lanjutlah saya ke lagu yang kedua ya, masih ada waktu sedikit lagi. Kasihnya seperti sungai. Ya, ini lagu yang ke-6 yang kita renungkan. Ya, kasihnya seperti sungai, sering orang menyanyikan ini. Ya, tapi orang tidak sadar. Ya, seperti yang permulaan saya katakan, tanpa kekudusan, sekali lagi tanpa kekudusan daripadanya, orang tidak bisa melihat Tuhan bekerja kepada dirinya. Percayalah itu. Tidak pernah. Kerajaannya tidak akan pernah dia tahu berlangsung
kepada dia, mujizat yang dibuat Tuhan kepadanya, dia tidak sadar, dia tidak tahu. Apalagi kuasa Tuhan bekerja kepada orang-orang lain atau dunia orang lain. Nanti tolong kita baca Keluaran. Dari depannya dan berseru, Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Apa katanya? Tuhan, 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 Allah penyayang dan pengasih, Elohim penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. setia. Luar Ya biasa. Yahweh, kasihmu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Iya, lanjut ke 84:12. Mazmur terus. Ini banyak sekali ini. Dan 55 ayat 11, tolong disiapkan biar cepat. 84:12. Tetap Mazmur. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan Elohim matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang berikan. kasih dan kemuliaan yang diberikannya. Ia tidak menahan kebaikan Dia tidak pernah menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. 85:11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, itu sejalan. keadilan dan damai sejahtera Keadilan dan damai sejahtera sejalan. akan bercium-ciuman. Akan bercium-ciuman. Luar biasa. 88:12. Diberitakan dalam kubur, Dapatkah kasihmu diberitakan dalam kubur kesetiaanmu dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan. di tempat kebinasaan? Jawabannya kita tahu. Dapat kalau dia mau. Tulang belulang saja bisa dibangkitkan. Ya. Orang yang dalam kubur saja pun dia tahu. Kalau dia mau, ribuan tahun orang yang sudah dalam kubur dibangkitkan, suka-suka dia. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukanya. Dia punya kuasa El Shaddai. Ya. Dia melakukan segala perkara. Ya. 19 Ayat 15. ayat yang ke-15. Ya. Dan hukum Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Iya. kasih dan kesetiaan Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Itu kasih dan keadilan tumpuan kakinya. Dalam kesempatan lain katanya tahta atau kakinya. Jadi luar biasa, dia sang pemilik semuanya, karena memang dia El Sebaot, dia pencipta langit. Kita hanya main-mainannya sama dengan rumput yang bergoyang, pohon yang besar, halilintar petir, ya, apa yang di kawah itu api belerang, dia punya semua itu. Mau dimain-mainin sama dia, mau dibikin jadi hujan, suka-sukanya. Dia melakukan itu semua segala perkara. Dan terakhir 117 ayat. sebab kasihnya hebat atas kita, atas kita, luar biasa. dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya, forever. Puji Tuhan. Forever and ever. Ya, selalu. Ya, ada catatan saya tersembunyi di sini, Amsal 10. Kebencian menimbulkan pertengkaran, Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di atas semuanya itu Yohanes 7 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kata kunci daripada kasih itu. Kita tahu ini semua. Yohanes. Kita baca sama-sama. Itu sering. Dan kita sudah ingat itu perkataan itu. Karena akhir saudaraku, kita masuk ke nyanyian yang ketiga. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Ini juga perlu kita renungkan. Dia tidak pernah berubah. Ya, Amin. ya. Kita baca referensi yang terakhir ya. Ayub 23 ayat 13. Dan dipersiapkan nanti tetap di Maliaki ya, Maliaki sebelum ya, Maliaki yang terakhir dari perjanjian lama, Maliaki 3 ayat 6. Ayat 23, Ayub 23 ayat 13, Maliaki 3 ayat 6. Ayo langsung saja. Ayub 23, Ayub Mazmur
Amsal. Ya, silakan 23:13. Tetapi bila Tidak ada yang menghambat dia ya. Maliaki 3:6. Dia tidak perlu. sebab aku Kalau Rasul Paulus Ibrani 13 ayat 8 ini sering ya, orang banyak tahu. Ya. Dan nanti di Mazmur 89 ayat 35. Coba perkataan Rasul Paulus Ibrani 13 ayat 8. Dan Mazmur 89 ayat 35 kata Raja Daud. Yesus Kristus tetap sama. Mazmur 89:35. aku tidak akan Dari pembacaan tadi Matius 9 ayat 29. ayat yang ke-29 setelah ayat 29. Ya. Lalu Yesus Itu dalam Matius 9 ayat 29 ya, iya Pak. ya, Matius 9 ayat 29 ya. Ya, saya salah mengutip. Yang saya kutip tadinya ini waktu Yesus berdoa. Nanti terlalu banyak waktu. Waktu Yesus berdoa wajahnya berubah. Itu yang tadinya. Saya salah mengambil ayatnya. Ya, terlalu lama. Tapi tujuan saya di situ adalah pernah dia berdoa wajahnya berubah. Ya. Ya, bukan hidungnya, bukan telinganya. Jadi jangan kita Amin. Bilang dulu sekali lagi haleluya, 3 ya. Haleluya.